Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang pria tua bernama Kakek Sugi. Ia terkenal di kampungnya sebagai sosok yang memiliki kelebihan spiritual pengasihan yang tinggi. Konon, Kakek Sugi menguasai ilmu pengasihan kuno bernama Semar Mesem, sebuah ilmu yang dipercaya mampu membuat wanita siapapun jatuh hati kepadanya. Kakek Sugi, seorang kakek yang sudah lama ditinggal cerai oleh istrinya dan ditinggal kabur oleh anak-anaknya. Kakek Sugi bertahun-tahun menjalani kehidupan sederhana tanpa keluarga yang datang ke rumah untuk sekedar menjenguk kakek. Hanya wanita-wanita incaran kakek saja yang bersedia datang ke rumah. Meski usianya sudah senja, ia masih memiliki semangat hidup dan memiliki karisma yang luar biasa. Desa tempat tinggalnya dipenuhi oleh sawah-sawah hijau dan gunung-gunung yang menjulang. Setiap sore, Kakek Sugi sering duduk di teras depan rumahnya, mengamati wanita-wanita desa yang menjadi incarannya. Di saat yang sama, jauh di negara Jepang, seorang wanita bernama Sora Aoi menjalani hidupnya sebagai mahasiswa universitas di Jepang. Sora Aoi merasa hidupnya jenuh dan membosankan. Ia merindukan petualangan dan mencari sesuatu yang berbeda dari rutinitas kesehariannya. Suatu ketika, Sora Aoi menemukan artikel tentang budaya Jawa dan menarik perhatiannya. Ia semakin tertarik untuk belajar lebih dalam tentang tradisi dan keunikan masyarakat di Indonesia, terutama Jawa. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil liburan dan pergi berlibur ke Indonesia. Beberapa bulan kemudian, Sora Aoi mulai berangkat perjalanan liburan ke Indonesia. Sora Aoi pergi liburan seorang diri dengan tekad yang kuat dan stamina yang prima. Setelah tiba di Indonesia, Sora Aoi memulai perjalanannya menuju daerah pedesaan di Jawa. Di sana, ia merasa disambut oleh pemandangan alam yang indah serta keramahan penduduk setempat. Di desa itu, Sora Aoi bertemu dengan seorang pemuda bernama Eko, yang menjadi pemandu wisatanya. Eko adalah penduduk lokal yang mengenal Kakek Sugi dengan baik, dan ia bercerita tentang keunikan pria tua tersebut. Eko bercerita bahwa Kakek Sugi dikenal memiliki ilmu pengasihan yang kuat. Dengan rasa penasaran, Sora Aoi meminta Eko untuk mengantarkannya bertemu dengan Kakek Sugi yang terkenal legend dan strong di desa tersebut. Meskipun Eko sempat ragu-ragu untuk mengantarnya. Setibanya di rumah kakek, Sora Aoi terkesima dengan suasana rumah yang penuh dengan kehangatan dan aura mistis. Kakek Sugi menyambut mereka dengan senyum ramah, namun tatapan matanya melotot melihat bodinya Sora Aoi yang mungil dan belahan dada seperti semangka muda, kecil tapi kencang. Tanpa sadar, Sora Aoi merasa ada sesuatu yang aneh pada pertemuan pertama itu. Meski baru bertemu, Sora Aoi merasa nyaman dan terikat dengan Kakek Sugiono. Obrolan ringan pun terjadi, dan Kakek Sugi menceritakan tentang tradisi, ilmu-ilmu kuno, serta kehidupan di desa. Seiring berjalannya waktu, Sora Aoi tak bisa melupakan Kakek Sugi. Setiap hari, ia teringat dan selalu memikirkan pria tua yang kemungkinan otongnya besar dan tahan lama, meskipun tidak ada alasan jelas. Kakek Sugi pun, diam-diam, telah menggunakan ilmu pengasihan Semar Mesem untuk membuat Sora Aoi terikat padanya. Hari-hari berikutnya, Sora Aoi mulai semakin sering berkunjung ke rumah Kakek Sugi. Ia merasa tertarik pada pria itu, bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga oleh daya tarik yang misterius. Kakek Sugi menyadari betul pengaruh yang ia miliki atas Sora Aoi. Setiap kali mereka bertemu, kakek semakin menguatkan pengaruh Semar Mesem sehingga Sora Aoi semakin kelepak-lepak dan sulit untuk melepaskan diri dari perasaannya. Pada suatu malam, Sora Aoi berencana pergi ke rumah kakek dan memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Kakek Sugi. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita muda, bisa tertarik pada pria yang usianya jauh di atasnya? Kakek Sugi hanya tersenyum bijaksana. Ia mengatakan bahwa cinta itu tidak memandang usia atau asal. Kata-katanya lembut,
Tapi bikin Otong tegak kencang namun syarat dengan pengaruh pengasihan. Sora Aoi pun mulai mengungkapkan perasaannya. Ia merasa ada yang mengikat dirinya pada kakek Sugi, meskipun logikanya menolak hubungan ini. Namun, semakin ia menolaknya, semakin kuat pula perasaannya. Hubungan mereka pun berkembang cepat. Sora Aoi dan kakek Sugi sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, asmara, dan segala sesuatu yang membuat Sora Aoi merasa nyaman dan damai. Di balik semuanya, kakek Sugi tetap menjaga rahasia kekuatannya. Ia tahu bahwa tanpa ilmu Semar Mesem, Sora Aoi mungkin tidak akan pernah tertarik padanya. Suatu hari, Sora Aoi mengajak kakek Sugi untuk pergi berlibur bersama ke pantai selatan Jawa. Mereka saling menikmati kebersamaan itu dengan penuh kebahagiaan dan keromantisan. Di sana, hubungan mereka semakin erat dan penuh canda tawa. Malam itu, Sora Aoi dan kakek Sugi penginap di salah satu losmen di sekitaran pantai. Waktu masih menunjukkan pukul 19 malam. Mereka duduk berdua mesra di teras bawah sinar bulan. Sora Aoi menyadari bahwa ia sudah jatuh cinta pada kakek Sugi. Ia merasa nyaman, meski ada sedikit rasa ganjil yang tak bisa ia pahami. Setelah beberapa saat mereka ngobrol mesra, waktu menunjukkan pukul 22. Kakek Sugi mengajak Sora Aoi untuk istirahat tidur bersama, karena capek habis bermain di pantai. Sora Aoi pun mengikuti ajakan kakek Sugi. Mereka masuk kamar dan istirahat. Waktu di kamar berdua Sora Aoi masih merasa malu-malu karena ia masih polos. Dengan perasaan yang lembut dan penuh kasih sayang, kakek Sugi pun memegang pundak dan menarik Sora Aoi di atas kasur dan mulai bercumbu bibir. Dengan hati yang kepaksa, akhirnya Sora Aoi pelan-pelan mulai memainkan lidah dengan penuh kelembutan. Dan kakek Sugi mulai melepas-lepas pakaian Sora Aoi, dari atas hingga ke bawah. Kakek Sugi pun mulai memainkan lidah dengan penuh air liurnya. Dengan penuh kemesraan, Sora Aoi menikmati sentuhan lidah kakek Sugi yang penuh dengan kenikmatan. Tidak panjang lebar, Sora Aoi langsung membalikan kakek Sugi dan menghajar pistol dengan lidahnya. Kakek Sugi tak tahan dengan sentuhan lidah Sora Aoi, dan langsung menancapkan pistolnya ke lubang yang penuh dengan kenikmatan. Dimulai dengan berbagai gaya, atas, bawah dan 69, sampai keluar keringat seluruh tubuh. Kakek Sugi pun mengeluarkan benih-benih masa depan dengan kecepatan 20 km per jam. Begitu juga dengan Sora Aoi tidak tahan dengan genjotan pistol kakek sampai memuntahkan larva benih kenikmatan. Kakek Sugi menyadari bahwa momen itu adalah waktu yang tepat. Dengan lembut, ia mulai membicarakan hubungan mereka dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sora Aoi mendengarkan dengan seksama, dan tanpa ragu-ragu, ia mengungkapkan perasaannya. Ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan ini. Pada malam itu, mereka berdua merencanakan masa depan bersama. Kakek Sugi menyarankan Sora Aoi untuk tinggal di desa bersamanya, meninggalkan kehidupan lamanya di Jepang. Sora Aoi merasa bimbang. Meski cinta pada kakek Sugi begitu besar, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, pesona pria tua itu membuatnya tak mampu menolak. Dalam beberapa hari berikutnya, Sora Aoi semakin yakin bahwa hidup di desa bersama kakek Sugi adalah jalan yang harus ia ambil. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam kehidupan ini, meskipun ia belum sepenuhnya memahami alasannya. Pada titik ini, hubungan mereka telah mencapai titik di mana keintiman semakin sulit dihindari. Sora Aoi mulai merasakan desakan perasaan yang kuat setiap kali berada di dekat kakek Sugi. Pada suatu malam, ketika bintang-bintang berkilauan di langit, kakek Sugi mengajak Sora Aoi untuk berbicara serius. Ia menyatakan bahwa mereka seharusnya melangkah lebih jauh dalam hubungan ini. Sora Aoi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh kakek Sugi, dan meskipun hatinya ragu,
ada bagian dari dirinya yang merasa siap untuk melakukannya. Kakek Sugi dengan sabar menunggu keputusan Sora Aoi. Ia tahu bahwa ilmu Semar Mesem telah bekerja dengan baik, namun ia ingin memastikan bahwa Sora Aoi membuat keputusan ini tanpa paksaan. Malam itu, Sora Aoi setuju untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Ia merasa tak lagi mampu menahan perasaannya, meski masih ada kekhawatiran kecil dalam hatinya. Di saat yang sama, kakek Sugi bersyukur bahwa ilmu pengasihannya telah membawa wanita asing ini ke dalam kehidupannya. Ia tahu bahwa tanpa ilmu itu, ia mungkin tak akan pernah bisa mendapatkan hati seorang wanita muda seperti Sora Aoi pemain Jav. Dalam keheningan malam, mereka berdua berpelukan. Hana merasa terbuai dalam kehangatan tubuh kakek Sugi. Meski usianya telah tua, ia tetap memiliki pesona yang tak bisa dijelaskan. Hubungan intim mereka pun terjadi dalam suasana yang penuh dengan ketenangan. Sora Aoi merasa terpenuhi secara emosional, meskipun ia masih merasakan keanehan dalam perasaannya. Setelah kejadian itu, Sora Aoi mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi merasakan kebingungan seperti sebelumnya, tetapi ada rasa hampa yang perlahan mulai muncul. Ia mulai mempertanyakan kembali keputusannya untuk tinggal di desa bersama kakek Sugi. Logikanya mulai beradu dengan perasaannya, dan ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia pahami. Kakek Sugi menyadari perubahan dalam diri Sora Aoi. Namun, ia tetap tenang. Ilmu Semar Mesem memberinya keyakinan bahwa Sora Aoi tak akan bisa meninggalkannya. Sora Aoi mencoba mencari jawaban. Ia mulai membaca tentang ilmu-ilmu mistis yang ada di Jawa, dan semakin ia mendalami, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam hubungannya dengan kakek Sugi. Suatu malam, Sora Aoi bermimpi tentang sosok Semar, tokoh dalam pewayangan Jawa. Dalam mimpinya, Semar berbisik padanya, memberi petunjuk bahwa ada kekuatan yang mengikat dirinya pada kakek Sugi. Setelah terbangun dari mimpi itu, Sora Aoi mulai menyadari bahwa mungkin ilmu mistis memang terlibat dalam hubungan mereka. Sora Aoi semakin gelisah setelah mimpi itu. Setiap kali ia melihat kakek Sugi, ada rasa aneh yang menggelayuti hatinya. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tak sepenuhnya miliknya. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Keesokan harinya, Sora Aoi memutuskan untuk berbicara dengan Eko, pemandu yang pertama kali mengenalkannya pada kakek Sugi. Ia berharap Eko bisa memberinya penjelasan tentang perasaan yang ia alami dan kemungkinan adanya pengaruh mistis. Saat Sora Aoi menceritakan perasaannya kepada Eko, wajah Eko tampak serius. Ia sudah mendengar desas-desus tentang ilmu pengasihan kakek Sugi, namun tak pernah menyangka bahwa Sora Aoi akan menjadi salah satu korbannya. Eko memberitahu Sora Aoi bahwa ada kemungkinan besar kakek Sugi menggunakan Semar Mesem untuk menarik perhatian dan mengikat perasaannya. Ia juga menjelaskan bahwa ilmu ini sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan. Sora Aoi terkejut mendengar penjelasan Eko. Ia merasa tidak percaya bahwa perasaan cintanya kepada kakek Sugi mungkin bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari kekuatan mistis yang mengendalikannya. Meski hatinya dilanda kegalauan, Sora Aoi merasa bahwa ia perlu mencari tahu kebenarannya. Ia memutuskan untuk kembali bertemu kakek Sugi, kali ini dengan tujuan untuk mencari jawaban. Setibanya di rumah kakek Sugi, Sora Aoi tidak langsung mengungkapkan kecurigaannya. Mereka berbicara seperti biasa, namun kali ini Sora Aoi mengamati dengan lebih seksama cara kakek Sugi berbicara dan bertingkah laku. Setelah beberapa saat, Sora Aoi memberanikan diri untuk bertanya secara langsung kepada kakek Sugi. Ia bertanya apakah kakek Sugi pernah menggunakan ilmu pengasihan atau kekuatan mistis dalam hubungan mereka. Kakek Sugi tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, sebagai orang yang bijaksana dan penuh pengalaman, ia tidak langsung menyangkal.
Sebaliknya, ia berbicara perlahan, mengungkapkan bahwa dalam hidupnya, ia memang mempelajari banyak hal, termasuk ilmu pengasihan. Mendengar itu, Sora Aoi merasa dadanya berdebar kencang. Kecurigaannya terbukti benar. Namun, kakek Sugi juga menjelaskan bahwa meskipun ia menggunakan ilmu tersebut, perasaan Sora Aoi terhadapnya tidak sepenuhnya dipaksakan. Ilmu Semar Mesem hanya memperkuat daya tarik alami yang ada. Kakek Sugi mencoba meyakinkan Sora Aoi bahwa hubungan mereka tetap memiliki dasar perasaan yang tulus, dan ilmu itu hanya memfasilitasi keterikatan mereka. Ia juga mengatakan bahwa cinta yang sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh ilmu mistis. Namun, bagi Sora Aoi, penjelasan itu tidak sepenuhnya memuaskan. Ia merasa marah dan bingung, karena kenyataan bahwa perasaannya mungkin telah dimanipulasi menghancurkan kepercayaannya kepada kakek Sugi. Dalam kebingungannya, Sora Aoi meminta waktu untuk merenung. Ia pergi meninggalkan rumah kakek Sugi dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia harus tetap bersama pria itu atau berusaha melepaskan diri dari pengaruh ilmu tersebut. Di tengah keputusasaannya, Sora Aoi mencari bantuan dari seorang dukun lokal yang dipercaya bisa melawan. Sora Aoi mendatangi seorang dukun bernama Mbah Rono yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu gaib. Mbah Rono mendengarkan cerita Sora Aoi dengan seksama, lalu menyatakan bahwa ilmu Semar Mesem memang sangat kuat dan dapat menciptakan perasaan yang begitu melekat. Mbah Rono menasihati Sora Aoi untuk melakukan ritual pelepasan, jika memang ia ingin terbebas dari pengaruh ilmu tersebut. Namun, ritual itu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta keberanian untuk menjalankannya. Sora Aoi merasa bimbang. Ia mencintai kakek Sugi, tetapi kini ia merasa ada keterpaksaan dalam perasaannya. Ia pun setuju menjalani ritual itu agar bisa benar-benar mengetahui apakah perasaannya tulus atau hanya akibat pengaruh ilmu Semar Mesem. Malam itu, Mbah Rono memulai ritual pelepasan. Ia memberikan beberapa mantra dan meminta Sora Aoi untuk berdoa agar terbebas dari segala pengaruh ilmu gaib. Dalam keheningan malam, Sora Aoi memejamkan mata dan mencoba melepaskan segala keterikatan yang ada dalam hatinya. Selama ritual berlangsung, Sora Aoi merasakan berbagai emosi yang muncul dan menguap, mulai dari ketakutan, cinta, hingga rasa bingung yang menyesakkan dada. Ia mulai menyadari bahwa ada perasaan yang sebelumnya tak ia pahami kini perlahan-lahan memudar. Ritual pelepasan itu berlangsung hingga dini hari, dan setelah selesai, Mbah Rono berkata bahwa sekarang Sora Aoi telah bebas dari pengaruh ilmu Semar Mesem. Hana kini memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap kakek Sugi. Setelah beberapa hari, Sora Aoi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasakan keterikatan kuat seperti sebelumnya terhadap kakek Sugi, namun hatinya tetap merasakan simpati dan rasa hormat kepada pria tua itu. Sora Aoi memutuskan untuk menemui kakek Sugi sekali lagi, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Ia mengucapkan terima kasih atas semua pengalaman dan pelajaran yang telah ia dapatkan darinya. Dengan perasaan yang lapang, Sora Aoi memutuskan untuk kembali ke Jepang, membawa kenangan tentang cinta yang penuh misteri, dan pelajaran tentang betapa kuatnya hati manusia, yang kadang tak dapat dikendalikan oleh apapun, termasuk ilmu gaib.